Hal yang paling menenteramkan batin manusia di dalam kehidupan adalah bila ketika ia memiliki kemampuan berapapun, ia dengan segera bersumbangsih memberi manfaat bagi orang banyak dan menciptakan berkah bagi masyarakat. Niat yang hanya disimpan di dalam hati dan tidak diterapkan dalam kehidupan nyata, bagaikan menggarap sawah tanpa menyebarkan benih, hanyalah menyia-nyiakan jalinan jodoh atau kesempatan baik. Dalam perjalanan hidup ini, kita harus dapat memanfaatkan setiap detik yang kita miliki, menjalaninya dengan langkah mantap dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, tidak ada hal yang patut disesalkan dalam hidup ini. Saat kita menghadapi kondisi buruk yang berhubungan dengan orang atau masalah, kita hendaknya dapat menerimanya dengan hati bersukacita, sehingga dengan sendirinya kita akan mendapatkan jalinan jodoh baik dan buah karma baik. Ucapan terima kasih adalah bahasa terindah di dunia, juga merupakan sikap yang paling tulus dalam menjalani hubungan di antara sesama. Dengan keyakinan, keuletan, dan keberanian, tidak ada yang tidak berhasil dilakukan di dunia ini. Cara mengatur orang lain bukanlah dengan cara memerintah, melainkan harus memberikan teladan dengan tindakan nyata. Janganlah dikarenakan sangat berharap memiliki banyak waktu senggang, kemudian kita mengharap dapat mengurangi tanggung jawab. Seharusnya kita menambah kekuatan diri sendiri agar dapat memikul tanggung jawab yang lebih besar. Hal yang paling dapat dibanggakan pada diri seorang adalah meski dengan kekuatan kecil yang dimiliki, ia bersedia memikul segala tanggung jawab. Daripada melewati satu hari dengan sia-sia, lebih baik menggunakan 1 detik untuk hal yang bermanfaat. Kewajiban kita dalam kehidupan adalah harus melakukan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Kondisi batin yang tenang, bahagia, dan berpikiran jernih membuat kita dapat memikirkan sesuatu dengan jelas dan menyeluruh, serta berbicara dengan sopan dan pantas. Bila seseorang bersumbangsih dengan mengharapkan pamrih, maka ketika harapannya tidak terpenuhi, penderitaan yang dirasakan sulit untuk diungkapkan. Dan kalaupun terpenuhi, rasa senang yang dirasakan pun hanya berlangsung untuk waktu yang sangat pendek. Orang yang mampu menunjukkan jalan yang benar pada kita adalah seorang guru yang baik. Orang yang bisa berjalan beriring di jalan yang benar dengan kita adalah sahabat yang bermanfaat. Dengan berpandangan bahwa berbuat kebajikan adalah sebuah kewajiban, bersumbangsih tanpa pamrih tidak melekat pada sikap, perbuatan baik pasti menerima balasan baik. Maka dengan sendirinya kondisi batin akan menjadi nyaman, bebas dari beban. Kesuksesan seorang dalam kehidupannya selama puluhan tahun adalah hasil akumulasi dari ucapan dan perilakunya setiap hari. Maka jagalah dengan baik ucapan dan perilaku setiap hari. Jalinan jodoh baik ataupun buruk, semuanya terjalin saat kita berucap, berdiam diri, dan berperilaku. Kata-kata yang baik membuat orang terbuka hatinya dan memahami maknanya. Kata-kata yang buruk membangkitkan kerisauan di dalam hati orang lain. Orang yang memiliki karakter penuh tanggung jawab adalah seseorang yang tidak berhitungan soal waktu, bersedia memenuhi tanggung jawab dirinya dan melaksanakan kewajiban dengan baik. Bervegetarian dapat membina kesabaran, kewelas asian, dan kebijaksanaan.
Jangan menganggap remeh diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Kita tidak mampu mengendalikan panjangnya sebuah kehidupan, namun kita mampu membangun dan mengembangkan potensi dalam kehidupan agar bermanfaat bagi banyak orang. Keindahan sifat manusia terletak pada ketulusan hatinya, yang merupakan sumber dari ajaran kebaikan. Kemuliaan sifat manusia terletak pada kejujurannya, yang merupakan pedoman dasar dalam menjalani kehidupan. Kehidupan terasa bermanfaat dan tanpa penyesalan apabila kita dapat memenuhi tanggung jawab. Sikap menghindar dari tanggung jawab adalah menyia-nyiakan kehidupan. Mampu melepaskan status diri dan dengan rendah hati melakukan kegiatan daur ulang sumber daya merupakan sikap membuang keakuan dan kemelekatan yang sejati. Bersikap rendah hati berarti mengecilkan diri sehingga dapat masuk ke dalam mata dan telinga orang lain tanpa menyakitinya, dan juga harus bisa meninggalkan kesan di dalam hatinya. Kurangi sikap saling perhitungan dan lebih banyak bersumbangsi. Inilah kehidupan yang menarik dan menyenangkan. Kesuksesan terbesar dalam kehidupan manusia adalah bisa bangkit kembali dari kegagalan. Dengan menjalani kehidupan secara bersahaja dan sederhana, maka dengan sendirinya kehidupan akan aman dan selamat. Kita hendaknya dapat merasakan diri kita sebagai orang berguna. Jangan hanya merasa sebagai orang yang sukses saja. Perasaan menjadi seorang yang jujur dan berguna membuat hati terasa lebih nyaman. Kenyamanan dan kebebasan batin akan dapat kita peroleh dan benar-benar kita miliki jika kita memanfaatkan harta duniawi dengan sebaik-baiknya bagi orang banyak. Kita hendaknya menjalani kehidupan dengan hati dan pikiran yang bersahaja. Jika kita semuanya menjadi seorang yang bersahaja, maka kehidupan akan aman dan selamat. Senyuman adalah bahasa yang paling hangat dan damai. Kalaupun kita sering menemui kegagalan, kita tetap harus berterima kasih atas cobaan takdir. Segala hal terasa sulit untuk dilakukan jika kita tidak bersedia menggerakkan tangan berbuat sesuatu. Selama berniat untuk melakukan sesuatu, gurun pasir sekalipun dapat berubah menjadi oase. Janganlah menimbulkan sikap penolakan, kesal, dan benci terhadap orang yang tidak berjodoh baik dengan kita. Jangan pula menimbulkan rasa sayang yang berlebihan dan kemelekatan pada orang yang berjodoh baik dengan kita. Bila mampu menerapkan makna kata harmonis dengan baik, maka masalah akan dapat teratasi tanpa halangan dan tiada hal yang tidak berhasil dilakukan. Dengan mengenal rasa puas, kehidupan akan penuh kesukacitaan dan ketentraman. Kita hendaknya dapat hidup bermasyarakat dengan saling tenggang rasa, namun jangan hanya ikut-ikutan tanpa memiliki pendirian. Jika sebutir pasir halus saja sudah terasa menusuk kaki, dan sebutir kerikil kecil saja sudah terasa menusuk hati, maka kita tidak akan mampu menanggung beban saat menghadapi permasalahan. Seseorang yang benar-benar berhasil harus dapat diterima oleh setiap orang dan juga dapat menerima setiap orang. Cinta kasih yang tulus dapat menghangatkan batin semua orang yang sedang menderita dan bersedih. Kekuatan akan menjadi besar bila kebajikan dilakukan bersama-sama. Berkah yang diperoleh akan menjadi besar pula. Jika ingin berbahagia, kita hendaknya bisa membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Jika ingin sukses,
kita hendaknya mempelajari kesuksesan orang lain terlebih dahulu. Bila berharap sumber daya bumi kita terkuras, kita harus memulainya dengan memahami cara menghargai sumber daya itu. Menyayangi dan merawat benda di sekitar kita berarti menghargai berkah dan mengenal rasa puas. Sejarah adalah akumulasi dari perjalanan waktu. Bila dapat memanfaatkan waktu dengan baik, pasti akan dapat menciptakan sejarah. Walau berada di pihak yang benar, hendaknya tetap bersikap ramah dan bisa memaafkan orang lain. Jika kita memiliki keuletan dan keberanian, maka jalan yang penuh rintangan pun akan menjadi datar tanpa halangan. Tidur dengan tenang, makan dengan gembira, tertawa dengan sukacita, serta beraktivitas dengan sehat adalah 4 harta pusaka dalam kehidupan. Dengan 1 kali lebih banyak memaafkan orang lain, berarti kita 1 kali lebih banyak menciptakan berkah. Dengan memperbesar rasa toleransi, berkah yang kita peroleh akan semakin besar pula. Saat menghadapi kesulitan, yang harus kita lakukan hanyalah berupaya dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, serta memenuhi segala kewajiban. Dengan demikian, kita sudah berbuat benar. Sebaik apapun hati seseorang, jika tabiat dan tutur katanya tidak baik, tidak dapat dikatakan sebagai orang baik. Bila gunung dan hutan memiliki kesempatan untuk hidup, barulah manusia dapat hidup dengan aman dan tentram. Dalam kondisi tanpa nafsu keinginan berlebihan dan sedikit kerisauan, akan mudah bagi seseorang untuk membuka pintu hati dan memperoleh kebijaksanaan. Jadilah perselisihan sebagai pelajaran. Jadikan pujian sebagai peringatan. Ketika kita dijauhi orang lain, maka kita harus mengintrospeksi diri dan menjadikan kesalahan sebagai pengalaman. Kritikan apapun semuanya adalah pelajaran sangat berharga. Ketika seorang tidak mampu mendidik dirinya sendiri, ia juga tidak akan bisa menerima didikan dari orang lain. Maka sesungguhnya proses pendewasaannya sudah berhenti. Lakukanlah kebajikan dengan tulus, tangani masalah dengan adil. Jadilah orang yang memiliki keyakinan dan perlakuan orang lain dengan jujur apa adanya. Daripada memiliki rumah yang luas, lebih baik memiliki hati yang lapang. Memanfaatkanlah waktu dengan baik dan hargai kesempatan yang ada. Kita semua hendaknya bersikap saling bersyukur, menghargai, dan mengasihi antar sesama. Untuk mencari jawaban atas makna kehidupan, caranya ada pada pemahaman terhadap apa yang telah dilakukan dalam kehidupan. Cinta kasih universal yang tulus dan adil tidak memiliki musuh. Keyakinan pada kejujuran dan hati nurani akan membangkitkan rasa syukur. Kewelas asihan membuat hati menjadi lapang dan penuh toleransi. Bersukacita dan ikhlas tanpa pamrih membuat niat menjadi murni. Dengan membuang kerisauan akan didapatkan hati yang bersih. Dengan mengikhlaskan harta benda akan diperoleh ketenangan batin. Cita-cita hendaknya setinggi langit. Rencana kerja hendaknya diterapkan pada saat yang tepat. Seberapa banyak cinta kasih yang Anda sumbangkan, sebanyak itu pula cinta kasih yang akan Anda dapatkan. Warisan kebajikan dan cinta kasih merupakan pusaka yang tidak ternilai harganya. Menyayangi diri sendiri adalah wujud belas budi pada orang tua. Bersumbangsi adalah wujud dari rasa syukur. Mampu menjalankan yang sulit dijalankan, mampu mengikhlaskan yang sulit diikhlaskan, serta mampu melakukan yang sulit dilakukan, akan bisa meningkatkan kepribadian diri kita.
Dengan mengecilkan diri, laut dan langit terasa luas tidak terhingga. Sebaliknya, memperbesar diri akan membuat kita tidak menemukan jalan yang dapat dilalui. Perasaan sukacita membuat kita tidak gentar menghadapi kesulitan. Kekuatan hanya dapat terhimpun bila ada rasa syukur di dalam hati. Ilmu pengetahuan hanya membuat kita memahami hal-hal yang kita pelajari. Kebijaksanaan membuat kita dapat memahami prinsip kebenaran tanpa menemui rintangan. Dengarkanlah perkataan orang lain dengan cermat. Ucapkanlah perkataan dengan hati-hati. Sumbangsih yang dilakukan sendiri merupakan kebahagiaan dalam hidup dan dapat mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Dengan bersikap selalu bersyukur dan tidak berkeluh kesah, perjalanan hidup dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Sifat ingin memiliki dan takut kehilangan pada orang pintar sangatlah besar. Sementara orang bijaksana justru berani mengikhlaskan apa yang sudah diperolehnya. Waktu dapat membentuk kepribadian dan menyukseskan usaha, juga dapat menghimpun pahala. Dalam membimbing dan mengajar orang lain, harus dibedakan antara pembinaan batin dan perilaku. Pembinaan perilaku harus dilakukan dengan lembah lembut, sementara pembinaan batin harus dengan tegas dan adil. Jadikan orang lain sebagai cermin bagi diri sendiri. Saat melihat keunggulan orang lain, dapat dijadikan cambuk untuk mencapai kemajuan. Saat melihat kelemahan orang lain, kita pun harus mengintrospeksi diri. Dalam bersikap dan menangani masalah, kita harus memegang prinsip namun tidak kaku. Juga harus tegas namun penuh toleransi. Dengan demikian, kita harus bisa hidup harmonis. Dalam bekerja, kita belajar. Dalam belajar, kita memperoleh kesadaran. Dengan penuh kesadaran, kita bekerja. Jika di dalam kehidupan terhadap cinta kasih, bisa bersatu hati dan saling membantu, maka hidup tidak akan terasa kesepian. Jadikan kegagalan hidup sebagai pelajaran dan jangan gentar menghadapi kesulitan. Orang yang saat semakin sering menghadapi kegagalan justru menjadi semakin bersemangat adalah pejuang kehidupan yang gagah berani. Bila berbicara tentang manfaat, harus membicarakan hal yang bermanfaat bagi dunia. Bila berbicara tentang cinta kasih, harus membicarakan cinta kasih terhadap semua makhluk. Daripada menuntut kesempurnaan pada diri orang lain, lebih baik menuntut kesempurnaan pada diri sendiri terlebih dahulu. Daripada menuntut orang lain menyesuaikan diri dengan kita, lebih baik kita yang menyesuaikan diri dengan orang lain terlebih dahulu. Dengan alam semesta sebagai ruang belajar, maka setiap orang dan setiap hal atau permasalahan adalah buku pelajaran dan objek untuk dipelajari. Jika ada rasa curiga dalam hati, maka kita tidak akan mampu mengasihi orang lain. Jika ada rasa ragu, maka kita tidak akan bisa memaafkan orang lain. Jika ada rasa bimbang, maka kita tidak dapat mempercayai orang lain. Berupayalah dengan sungguh-sungguh dan tindakanlah sesuai dengan takdir. Jangan ada kata sulit dalam hati. Kita harus menaklukkan kesulitan, jangan sampai ditaklukkan oleh kesulitan. Bila kita mampu mengetahui dengan jelas dan benar-benar yakin terhadap arah perkembangan batin kita, tentu kita tidak akan bersikap saling perhitungan. Jika setiap orang mampu berhemat dan menghargai berkah, maka kemiskinan tidak akan ada. Merasa terharu saja tidak cukup, melainkan kita harus mengambil tindakan nyata agar mampu memahami dengan kesan yang mendalam.
Bersikaplah penuh pengertian dalam menghadapi masalah kecil dan bertoleransi dalam menghadapi masalah besar. Bersyukur pada masa lalu, menaruh harapan pada masa depan, menggenggam dengan baik masa sekarang. Saat melihat orang lain melakukan kesalahan, hendaknya kita memperingatkan dengan sikap menghargai. Ketika dikritik orang lain, hendaknya kita dapat menerima dengan rasa terima kasih. Tidak ingin berdebat dengan orang lain bukan berarti kita lantas tidak peduli terhadap berbagai permasalahan, tetapi berarti kita berusaha untuk bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan saling membantu terhadap orang lain. Dengan adanya keyakinan, tidak ada hal yang tidak berhasil dilakukan. Dengan kesediaan untuk bersabar, tidak ada tanggung jawab besar yang tidak dapat dipikul. Nyawa manusia hanya bergantung pada helaan nafas. Jika kita dapat senantiasa menghadapi kehidupan seolah tengah melewati detik penentuan, kita akan menyayangi nyawa dan menghargai kehidupan. Dalam melestarikan lingkungan, selain membersihkan gunung, laut, dan bumi, kita juga harus membersihkan lahan batin. Pelajari dan didiskusikan makna sejati kehidupan dengan kebijaksanaan, dan aturlah waktu di dalam kehidupan dengan penuh keuletan. Bekerja itu seperti berolahraga yang melatih otot, jadikan tempat kerja sebagai tempat melatih diri. Jika di dalam hati selalu ada keadilan dan akhlak yang luhur, serta bisa bersikap tulus terhadap orang lain, maka dengan sendirinya kita akan memperoleh simpati dari orang lain. Setiap hari kita harus berterima kasih kepada orang tua dan semua makhluk hidup. Jangan melakukan hal yang mengecewakan mereka sepanjang hidup kita. Bervegetarian merupakan pantangan mulut. Sila merupakan tata aturan. Sayangilah kehidupan kita, dan terlebih lagi harus menghargai nyawa semua makhluk hidup. Kasih sayang bukan sesuatu yang diminta dari pihak lain, melainkan harus berasal dari sumbangsi yang dilakukan melalui upaya tanpa pamrih dan dilakukan hingga segalanya terselesaikan secara sempurna. Pilihan untuk memaafkan ataupun mendendam bergantung pada niat di dalam hati. Dengan mengubah niat, kita akan mampu bertoleransi terhadap segala hal. Terhadap hal yang pantas dilakukan, hendaknya kita selesaikan dengan baik, meskipun harus melalui berbagai halangan. Terhadap hal yang tidak pantas, hendaknya kita dapat mempertahankan pendirian untuk tidak melakukannya, meski harus menghadapi berbagai kesulitan. Dengan memiliki niat baik tanpa pamrih, alam semesta terasa luas, dan bergaul dengan orang lain harus ada rasa saling percaya. Bertuturlah dengan kata yang baik, berpikirlah dengan niat yang baik, lakukanlah perbuatan yang baik, dan berjalanlah di jalan yang baik atau benar.